Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar sahibul haul, yaitu almarhum Bapak Haji Muhammad Amin. Kita doakan almarhum yang di alam kubur, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah angkat siksaan kuburnya, dan Allah tempatkan kuburnya taman-taman surga. Dalam hal ini istri beliau dan para putra-putra beliau, yaitu Al-Mukarramah Ibu Hajjah Heni. Kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat ya. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA yang tadi datang bersama saya. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Haji Nahrawi, Bapak Haji Samudin ya, Sarmudin, Bapak Haji Zul Fahmi, Bapak Haji Gupron, kakak almarhum Bapak Haji Amin, Bapak Ustadz Nur Ali HS, Bapak Ustadz Sarkawi, Bapak Ustadz Iwan Kurniawan, Bapak Ustadz Tarjo Hadi, dan seluruh bapak-bapak kampung Bogor, kampung Kepu. Ini masih kampung Kepu juga Pak? Kirain kali Kepu di sana doang ada THB ya. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak camat semua ini ya. Nah, amin baik katanya ya. Malam ini alhamdulillah kita sama-sama duduk di rumah almarhum Bapak Haji Muhammad Amin. Ini haul yang keberapa Pak? Pertama. Berarti beliau sudah 1 tahun meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Ya, kalau kembali lagi pada kabur nggak ini? Ya. Itulah namanya disebut meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan dunia nggak Pak? Pak, pasti nggak? Pasti. Tinggal nunggu giliran doang. Apa mau cepet, apa mau lambat Pak ya? Pengennya apa? Nah, pengen lambat bahaya. Para bapak hadirin sekalian, setiap kita haul Pak, yang sudah pasti mengingatkan kita akan mati. Karena kita akan menyusul almarhum.
Nggak ada orang yang abadi. Hidup panjang lama di dunia ada nggak? Nggak ada. Semuanya pasti akan mati dan akan meninggalkan dunia. Dan mati itu Pak, datangnya mendadak. Maka disebut al-mautu ya'tika baghtatan. Mati itu datangnya mendadak. Bisa jadi malam ini kita kumpul terakhir. Ya, pas pulang dari rumah bawa besek, Israel nungguin depan pintu. Ya Pak ya, bisa nggak begitu Pak? Bisa. Ya, bisa jadi Pak, malam ini malam terakhir kita. Tadi sholat Isya terakhir kita. Itulah namanya mati. Dan saya yakin ini Pak, semua yang hadir kalau ditanya mau nggak mati, jawabannya sama. Mau? Nggak mau mati Pak ya. Kenapa nggak mau mati? Satu, karena banyak dosa, makanya masih takut. Coba ya. Yang kedua, karena belum banyak bekalnya, makanya akhirnya takut sama pulang kampung. Ini ada nggak kalau lebaran mudik? Apa orang asli Bogor semua ini Pak? Ya. Orang kalau lebaran Pak, mudik ke kampung, kalau modalnya 1 juta, 2 juta, berani nggak? Kagak. Gua nggak mudik, ngapa? Nggak punya duit, bekalnya kurang. Itu mudik yang ke kampung Pak. Yang ditanya 1-2 orang. Bawaannya oleh-oleh dikit-dikit. Tapi ini mudik pulang kampung yang kagak balik lagi, yaitu ke alam kubur. Yang pertanyaannya brodom. Kenal brodom Pak? Ya, makanya kalau ditanya mau mati, kagak. Karena bekalnya belum apa? Siap. Nah, malam ini Pak ya. Malam ini kita dikasih nasihat oleh almarhum Bapak Haji Muhammad Amin, supaya kita kayak beliau tuh Pak. Ya, kalau nanti yang hadir nih dinasehatin oleh almarhum, terus ngikutin nasihat almarhum, maka almarhum di alam kubur ngalir tuh pahalanya, karena kebaikannya diikutin. Apa nasihat almarhum Pak? Ini saya kasih satu aja nih Pak ya, nasihat beliau. Beliau itu Pak, orang yang rajin sholat. Sholatnya awal waktu lagi Pak. Sholatnya juga berjamaah. Udah rajin awal waktu berjamaah. Orang Pak kalau urusan sholatnya beres, yang lain ikut beres udah. Beres sudah. Ya. Makanya kata Nabi apa? Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya kamu nanti pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya beres, sholatnya rapi, sholatnya nggak pernah ditinggal, amal lain ikut beres. Bapak nggak ditanya udah umroh apa belum sama malaikat, belum. Bapak ditanya udah haji apa belum, belum. Ya, tapi yang ditanya pertama apa? Sholat. Makanya almarhum Pak, karena sholatnya beres, kita yakin semua amal lain beres. Nih, coba kita lihat Pak. Apa pesan Nabi? Ketika Nabi ditanya ayyul a'mal afdalu ya Rasulullah, amal yang paling utama, amal yang paling bagus itu apa ya Rasulullah? Nabi ditanya. Kata Nabi apa? As-salatu ala waktiha. Yaitu sholat awal waktu. Itu amal yang paling afdol.
Ya, ini bapak-bapak saya tanya nih, Pak, Bapak kalau saya ajak ke mall, terus kata saya begini, lu pilih dah tuh, terserah, lu memilih apa, silahkan bebas. Kira-kira bapak kalau suruh masuk ke mall, ada sepatu yang 200.000 sama yang 2 juta satu sepatu, milih yang mana tuh? Oh, milih yang bagus ya. Itu baru urusan dunia, Pak. Makanya almarhum ini, Pak, melakukan ibadah yang terbaik, yaitu sholat tepat waktu. Nah, ini yang kudu kita ikutin, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ke azan. Gitu, Pak ya. Pas sudah jalan, Allahu Akbar, baru juga koma. Terus begitu, Pak. Ya, padahal dia nggak tahu tuh di fase itu belum tentu tuh pas banget dia kesetrum situ ya, mati pisan. Nah, apa ya, Israel datang, Pak ya. Mana belum sholat, mana udah masuk waktu sholat, Pak ya. Jadi almarhum, Pak, selama hidupnya ngerjain amal yang paling utama. Jadi yang lain mah, Pak, di nomor 2 dah, terserah ntar belakangan tuh, Mak. Yang penting sholat duluan, ya Pak ya. Yang kedua, Pak, almarhum ini kalau sholatnya berjamaah, udah di awal waktu berjamaah. Apa nih, Pak, keuntungan orang berjamaah? 1, dapat pahalanya 27 kali lipat. Yang kedua, orang yang sholatnya berjamaah, Pak, pas keluar dari rumah dihitung tuh langkahnya, 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, sampai ke tempat sholat, Pak. 1 langkah itu mengangkat derajat. 1 langkah, Pak, mengangkat derajat. Jadi kalau pengen derajat kita diangkat, Pak, oleh Allah, maka langkahkan kaki kita menuju ke tempat apa? Sholat. Dah beres, Pak. Jadi kalau Allah sudah angkat, Pak, nggak ada siapapun yang mencegal tuh, menundukkan, nggak ada yang mampu. Dan itu Allah angkat ketika kita berangkat dari mana tuh? Dari rumah. Selangkah 1 derajat, selangkah 1 derajat. Maka kalau semakin jauh, Pak, orang sholat dari tempat rumahnya ke tempat sholatnya, semakin tinggi derajatnya. Beda sama kita, Pak ya. Semakin jauh semakin apa? Awang. Orang sini awang juga ngomong ya. Ya, awang, Pak ya. Males. Padahal semakin jauh semakin banyak apa tuh? Diangkat derajat. Kalau perlu, Pak, sholatnya sono ke Masjid Bogor. Ya, Pak ya. Kan enak tuh. Ya kan? 1 langkah 1 derajat. Kalau pakai motor bagaimana? Lah tinggal diputer doang, Pak, diputer. Ya, puterannya. Mau motor kek, mau sepeda kek, mau jalan kek, ya. Sama dapat apa? 1 langkah, 1 langkah itu apa? 1 derajat. Yang kedua, Pak, 1 langkah itu, Pak, menghapus 1 dosa. Punya nggak dosa, Pak? Wah, jangan dikata dah. Ya, jangan dihitung. Makanya belum siap mati karena dosanya masih apa tuh? Banyak. Jadi untuk menghapus dosa kita, Pak, jalan dari rumah ke tempat sholat. Makanya kata Imam Syafi'i apa, Pak? Boleh. Kalau musholanya deket di sini, Pak ya, muter dia ke sono, baru nyampe ke mushola. 1 langkah menghapus 1 dosa. Tuh keuntungannya, Pak. Ya, makanya almarhumah pulang kampung udah siap. Karena dosanya apa tuh? Habis. Apalagi, Pak, semakin jauh rumah kita dengan tempat kita sholat, maka semakin banyak dosa kita dihapus. Coba almarhum, masjid mana yang paling jauh yang beliau kunjungi? Masjidil Haram. Ya kan, Pak? Ngapain almarhum ke Masjidil Haram kalau bukan niat untuk sholat di masjid?
Coba berapa langkah Pak dari kampung Bogor ini Pak ke Masjidil Haram, berapa langkah? Wah, sekimin dah, nggak bisa ngitung Pak ya. Jadi kalau orang itu Pak dari sini ke Mekah, baik dia haji kek, dia umroh kek, memang orang pengen ketemu Ka'bah, pengen sholat di Masjidil Haram, niatnya pengen sholat, maka satu langkah orang ke Masjidil Haram sudah menghapus satu dosa. Makanya kenapa Pak, kata Nabi, orang kalau jadi tamu Allah doanya mustajab, karena dia udah bersih. Dihapusin. Nah ini kan nasihat Pak ya. Ilo kan udah bilang begini, diem baik Pak, diem baik ya. Kalau pengen kayak almarhum. Jadi karena ngukur doang, ngukur Pak, ngukur. Kira-kira ini dosa gue banyak nggak ya? Berarti kalau banyak, gue ke musola dah, ke masjid dah. Satu langkah satu dosa, satu langkah satu dosa, dihapus. Ya, tuh, alhamdulillah Pak. Maka malam ini haul itu ingat kalau besok kita mau mati. Jadi kalau besok kita mati, terus dosa kita masih sekimin Pak ya. Siapa yang mau ngamusin? Nggak ada yang menghapus kita Pak, kecuali amal soleh kita. Ya. Yang ketiga Pak, kelebihannya apa Pak? Pas masuk ke pintu masjid, kaki kanan apa kaki kiri Pak? Kanan. Apa doanya Pak? Apa doanya Pak? Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Bapak tahu nggak tuh isinya doa itu Pak? Apa yang kita minta Pak? Ketika kaki kita masuk Pak ke masjidnya, mau sholat kek, mau ngapain kek, pokoknya masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan, kita minta, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Masuk ke masjid aja Pak, dosanya udah Allah hapus. Ya. Yang kedua Pak, waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukain buat saya pintu-pintu rahmat. Apa tuh rahmat Pak? Satu, rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi orang kalau pengen disayangin Allah, tuh masuk ke masjid, baca doa itu. Yang kedua, rahmat itu apa Pak? Solusi, jalan keluar. Bapak punya masalah memet banget nih di kepala, ya utang sono ditagih sini, tagih sono, utang banyak, bini ngomel mulu di rumah, anak minta duit bayaran mulu Pak ya. Masuk ke masjid, abwaba rahmatik, ya Allah bukain pintu rahmat saya. Ya Pak ya. Yang ketiga Pak, rahmat itu adalah karunia Allah di dunia dan kemuliaan Allah di akhirat. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah di dunianya mulia, di akhiratnya apa? Mendapatkan kemuliaan. Makanya jangan lupa kalau masuk masjid itu dibaca. Ternyata Pak nyampe di masjid dia ayo berzikir terus karena masalahnya banyak. Dari rumah tuh udah bawa masalah dia. Memet Pak, memet. Besok kalau memet masalah terlalu menumpuk di kepala kita, kuncinya kemana Pak? Masuk masjid. Baca doa itu tuh, jangan ditinggal. Minimal Pak, walaupun pulang dari masjid itu masalah belum tuntas Pak, hatinya tenang. Kan kalau hati tenang Pak, mulutnya kagak ngomel baik ngomel. Ini mau orang masalahnya banyak, hatinya geremet baik, dicolek dikit marah, dicolek dikit marah. Ya Pak ya. Nah kalau ada yang begitu tuh Pak, masuk ke masjid. Itu keuntungannya tuh Pak. Keuntungan keempat Pak, ketika dia masuk ngapain kita? Pasti sholat kan? Sholat kalau masjid, sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid Pak dia. Selesai sholat, azan belum berkumandang, duduk dia Pak. Mau berdoa boleh, mau zikir juga boleh. Ada malaikat khusus Pak yang diutus oleh Allah. Malaikat itu Pak khusus diutus oleh Allah deketin orang itu. Jadi Pak Haji Amin Pak, karena tiap hari sholatnya ke musola atau ke masjid, dideketin malaikat.
Ngapain tuh Pak malaikat deketin orang itu? Berdoa. Satu, doanya apa? Allahumma arham. Ya Allah sayangi dia. Jadi malaikat itu Pak udah minta kepada Allah biar orang ini dikasihani, disayangi oleh Allah. Lah kalau malaikat mak Pak yang doa udah nggak ada yang ditolak. Kecuali Bapak kalau minta doa sama saya, bisa jadi ditolak, bisa jadi juga kagak. Tapi kalau malaikat yang doain Pak, maka doa malaikat pasti apa? Mustajab. Jadi orang yang ke masjid itu Pak, didoain sama malaikat. Yang kedua kata malaikat, terimalah taubat orang ini ya Allah. Ya. Jadi karena kita Pak banyak dosa, pasti kita minta ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya. Kan tadi Allah maghfirli dunubi gitu kan? Allah maghfirli dunubi. Maka didoakan oleh malaikat, ya Allah terima taubat orang ini, ya Allah terima taubat orang ini. Ya, tuh alhamdulillah. Gimana nggak habis tuh Pak? Itu baru sholat dalam ke masjid, udah habis dosa kita. Yang penting satu Pak pesan saya, kalau besok Bapak rajin tuh begitu kayak Pak Haji Amin, jangan pernah berkoar-koar dikasih tahu ke orang lain. Kenapa? Pahalanya apa? Habis. Karena itu namanya ria. Baru gak sholat 2 hari ke musola. Hei, lu ke musola orang kayak gua nih. Begitu Pak ya. Jangan dikasih tahu orang lain. Urusan kita sama Allah. Udah. Begitu Pak. Tuh, satu. Baru urusan apa tuh? Sholat. Nanti kalau orang itu mati Pak di alam kubur nih, kayak almarhum Pak sudah di alam kubur, orang yang pertama kali Pak itu masuk ke kuburan, Bapak saya tanya, kuburan gelap apa terang? Kuburan lega apa sempit? Mau udah ngerasain? Mau udah ngerasain, udah sempit ya. Jadi kata Imam Abu Lais As-Samarqandi Pak, kalau kita masuk ke kuburan, kuburan kita pengen terang, lebih terang dari malam ini, dan kuburan kita pengen lega, lebih lega dari rumah ini. 4 kata beliau. 1, jaga sholat. Sholat lagi kan Pak? Ya. Jadi kata Imam Abu Lais, kalau pengen kuburannya lebar, luas, lega, kuburannya terang, jaga sholat, jangan sampai ditinggal. Makanya almarhum Pak di alam kuburnya enak, kuburannya lebar, kuburannya apa? Terang, karena sholatnya rajin. Nih Pak, kalau mau disiksa, ini kalau kita masuk ke kuburan Pak, coba saya tanya Bapak nih, kalau masuk ke kuburan, seandainya ini jenazah disiksa Pak, bagian apa dulu yang disiksa? Palakah, tangankah, perutkah, apa kaki? Oh, badan. Ya badan kan panjang Mak. Ya. Jadi kalau orang itu mau disiksa Pak, yang pertama kali disiksa bagian kepala. Catok Pak. Nah, catok Pak. Caplok sama ular tuh. Ya, Bapak pernah nggak ngeliat film azab kubur? Jadi orang itu Pak kalau disiksa, ini ada ular gede atau digedigin gitu Pak ya. Yang pertama kali digedigin tuh pala. Palanya gede, goplak, hancur, berdarah-darah. Nyatu lagi. Ya Pak ya. Entar udah nyatu, dicaplok sama ular, berdarah-darah, jerit-jerit, nyatu lagi, bagus lagi. Terus begitu Pak. Tapi kalau orang itu rajin sholat Pak, nih kata sholat, jangan. Sholat itu akan berdiri di kepala kita Pak. Dia akan membela habis-habisan. Coba sekali-kali engkau deketin pala orang ini, saya yang akan melindungi kata sholat. Karena orang ini rajin sholat, maka kepalanya selamat dari azab kubur. Tuh, besok kalau ada anak kita, bini kita yang ninggalin sholat, mampus nanti kepala lu digedigin loh. Gitu Pak ya. Siapa yang mau belain kepala lu digedigin?
Di kuburan jejeritan. Nah, ada orang denger, Pak? Nggak ada yang denger, Pak. Nggak ada yang denger, Pak. Kita di kuburan nih, kita digedigin, jejeritan, apa kayak gitu sakitnya. Nggak ada satu pun denger kecuali binatang. Ayam tuh kadang-kadang di kuburan lagi diem aja gitu, Pak, ayam, Pak. Dia ngeliat ya. Di kuburan lagi diapain tuh? Lagi digedigin. Makanya yang menyelamatkan kepala kita adalah apa? Kepala. Maka orang, Pak, kalau dia sholat kepalanya bagus. Tapi orang kalau ninggalin sholat kepalanya apa? Buntung. Jadi orang yang sering ninggalin sholat sama dengan orang nggak punya kepala. Ya, memedi kepala buntung tuh, Pak. Ya, orang yang sering ninggalin sholat sama dengan memedi kepala apa? Buntung. Tuh. Yang kedua, kalau palanya udah selamat, Pak, dia pindah ke sebelah kanan nih, Pak. Sebelah kanan dia mau siksa. Kalau disiksa sebelah kanan, Pak, sebelah kanan ini, Pak, dilindungi oleh apa, Pak? Puasa. Jadi kalau dia rajin puasanya, Pak, Ramadannya hatam. Masih ada yang punya utang Ramadan bulan puasa kemarin. Nah, kalau masih punya tuh siap-siap tuh kalau mati sebelah kanannya diapain tuh? Digedigin, Pak. Ya. Jadi kalau sebelah kanan mau disiksa, Pak, kata puasa jangan orang ini rajin puasa. Selamat, Pak. Ya. Sekarang tinggal diukur dah. Kalau besok mati, kalau gue masih punya utang sholat, habis dong pala gue dicaplok ya. Kalau gue punya utang puasa, tangan gue juga habis ya dibuntungin. Pindah, Pak, ke sebelah kiri. Tuh, malah disiksa. Kanan disiksa. Sebelah kiri apa ini? Disiksa juga. Tapi dia selamat, Pak. Dilindungi oleh apa, Pak? Sedekah, zakat, infak. Tuh. Orang yang rajin zakat, rajin sedekah, rajin infak, maka orang itu dijagain bagian kirinya. Maka jadi orang kalau diajak infak sedekah jangan bol kuning buntut. Nah, pantat kuning, bol kuning, ya. Diajak sedekah buat maulid, kagak nguarin. Disedekah infak apa? Buat sedekah hadiah buat guru, bol kuning. Buat beli sound speaker musola rusak, diajak bantungan, kagak mau, bol kuning. Siap-siap apa tuh? Sebelah kirinya diapain tuh? Digedigin, tadi gedigin. Orang begitu, Mak, pelit ke bol-bol, Pak ya. Pindah kemana, Pak? Pak, pindah kemana? Nih, kaki. Kepala udah selamat karena sering sholat. Tangan kanan udah selamat karena sering puasa. Sebelah kiri selamat karena sering sedekah. Tinggal kaki nih, Pak. Kira-kira kaki selamat nggak nih? Ya, Pak ya. Kaki ini, Pak, akan disiksa habis-habisan kalau dia sering diajak berbuat dosa. Tapi kalau dia sering diajak kebaikan, Pak, dia akan dilindungi. Nih, Pak, kata kaki apa? Jangan disiksa, jangan. Orang ini rajin hadir ke musola. Emang Bapak kalau ke musola yang nganterin siapa? Lah kaki. Kalau ada kakinya bisa nyampe ke musola. Lah orang. Jangan disiksa. Orang ini rajin hadir kalau ke majelis ilmu, majelis taklim, majelis tahlil, majelis haul, rajin. Ini Bapak dari rumah kemari, siapa yang nganterin? Kaki. Maka kaki nih, Pak, dia bersaksi. Tapi coba, Pak, kalau kakinya siapa? Kalau malam minggu datang ke rumah janda. Nah, kaki ngomong. Siapa? Kalau tukang nyolong barang orang. Ya, nyolong lampu, nyolong duit, nyolong gas, Pak ya. Kata kaki, saya jadi saksi yang nyolong gas di rumah dia itu saya yang nganterin. Nggak ada, Pak, yang sembunyi, nggak ada. Makanya tadi Bapak bilang tuh, baca Bapak. Coba dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Apa kata Allah? Satu hari nanti mulut kamu akan kami tutup. Mulut nggak ngomong lagi. Wa yukallimuna aidihim, tangan kamu yang akan bicara. Tangan ngomong, Pak. Bapak percaya nggak tangan ngomong? Jangankan nunggu kiamat, sekarang aja nih duduk berdampingan emang kongko. Yang kongko siapa? Tangannya cucet ya, main HP. Itu ngomong sama siapa tuh? Orang yang mana-mana tahu. Duduk di samping mah kagak ngobrol. Jadi sekarang Pak, tangan udah ngomong, apalagi nanti. Kalau tangan bohong, mata bohong, telinga bohong, wa tashhadu arjuluhum, kata kaki saya menjadi saksi. Jadi kaki akan menjadi saksi, Pak, atas perjuangan apa? Perjuangan kita ketika kita berada di alam kubur. Tuh. Dah, begitu tuh nasihatnya, Pak. Besok kalau masuk ke liang kubur, mana yang mau diselamatin? Kalau pengen selamat palanya, jangan tinggalin sholat. Kalau pengen selamat sebelah kanannya, jangan tinggalin puasa. Kalau pengen selamat sebelah kiri, rajin-rajin apa? Sedekah. Kalau pengen selamat kaki, ajak ke tempat-tempat yang baik. Jangan ngancong janda ke Kerawang nyampe. Ya. Kemana kalau di sini ngancongin tempat? Di sini. Ya, di pinggiran apa tuh? Kali apa tuh? Kanal nyampe. Ya. Emang siapa yang nganterin, Pak? Motor apa kaki itu, Pak? Ya. Nauzubillah, Pak ya, nauzubillah. Maka sebisa mungkin, Pak, masih ada usia kita bisa jalan ke tempat baik, ajak nih, ajak. Ayo Ki, ayo Ki, kita tahlil, kita haul, kita ngaji. Ini jadi saksi. Emang Bapak datang kemari, ini jadi saksi, Pak. Jadi saksi, Pak. Coba Bapak nanti kalau dalam kubur, berapa pertanyaannya malaikat munkar dan nakir? Berapa? Pak, malaikat munkar dan nakir ngasih kita pertanyaan berapa? Kalau di alam kubur. Ya. Salah satu pertanyaan malaikat apa, Pak? Siapa teman-teman kamu? Man ikhwanuka. Begitu kan, Pak? Ya. Kalau orang itu rajin sholat jamaah, rajin ngaji, rajin tahlil, rajin haul, dia bisa jawab, Pak. Teman-teman saya, kaum muslimin wal muslimat, ini ditanya, Pak, emang benar ini rajin tahlilnya? Dijawabnya apa? Iya. Itu udah menyelamatkan, Pak. Kalau dalam persidangan tuh, Pak, kita masuk penjara apa kagak tergantung saksi. Ya. Ini jadi saksi semua, Pak. Teman-teman yang duduk walaupun nyampe sini cari tembok senderang lenggut, Pak ya. Hadir nggak? Hadir. Maka carilah saksi sebanyak-banyaknya. Terutama teman-teman kita yang di sini, tetangga-tetangga. Lah kalau dia nggak pernah rajin, Pak, hadir, Pak, emang ini bener rajin? Enggak, saya nggak pernah ngeliat dia di tempat tahlil kagak ada, tempat haul kagak ada, Pak ya. Di musola juga apa? Kagak ada. Entah kalau mati, menguburin dewek, ngajiin dewek, tahlilin dewek, begitu, Pak ya. Nah, nauzubillah, Pak ya. Nah, makanya duduknya kita bersama di majelis kayak gini, ini menjadi saksi di hadapan Allah buat kita. Tadi kan 4, Pak, yang nyelamatin apa tuh? Sisa kubur. 1, jaga sholat. 2, sedekah. 3, banyakin tasbih. 4, baca Quran. Maka baca Quran, Pak, itu yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Tiap hari jangan sampai kagak baca Al-Quran. Makanya setelah baca Al-Quran ada 2 doa, Pak, yang jangan ditinggal. 1, Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Tuh doanya tuh. Ya Allah, jadikan Quran ini teman saya di dunia dan pemberi syafaat saya nanti di akhirat. Nah, sekarang sudah berapa lama Bapak berteman sama Quran? Banyakan temannya TikTok, apa banyakan temannya Quran? Nah, gitu, Pak ya.
Kalau ternyata teman kita yang setiap saat nemenin kita itu TikTok, emang bisa dia nolongin tak di alam kubur? Nah, ya kan Pak ya? Maka sering-seringlah bersama Al-Quran. Yang kedua Pak, apa doanya Pak? Sering Bapak baca nih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Tuh doanya jangan ditinggal Pak. Apa yang kita minta? Ya Allah, jadikan Al-Quran itu hudan, petunjuk. Jadikan Al-Quran itu cahaya. Jadi Al-Quran itu Pak akan nerangin kuburan kita saat kita berada di alam kubur. Yang nerangin kita siapa? Quran. Kalau Qurannya sering kita baca. Ini Quran di lemari bebuluk Pak. Batin disentuh Pak ya. Paling-paling ketemu Ramadan masih alhamdulillah. Ramadan ketemu masih dipegang tuh Quran. Ya. Dan yang keempat apa Pak? Sholawat. Dah. Kalau sholawatnya beres, Masya Allah, Nabi akan nemuin kita Pak di alam kubur. Ya, Bapak percaya nggak? Kalau orang ini rajin baca sholawatnya tiap hari 1000, tiap hari 1000 Pak, 1000 Pak, 1000 tiap hari Pak. Nanti pas mati, Nabi yang jemput kita di alam kubur. Ini ya Allah, umat saya yang sering menyebut nama saya akan dibantu oleh Nabi Pak. Ya, jadi kalau kita udah punya celengan Pak, celengan kulhu ada, celengan tahlil ada, celengan tasbih ada, celengan Quran ada, celengan sholat ada, celengan sedekah ada. Nanti kita mati Pak, mau ditahlilin kayak sama yang hidup, mau kagak kayak, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya apa? Celengan. Dari sekian banyak tuh celengan yang saya sebut, celengan mana yang Bapak gampang? Guru, saya mah kayaknya gampang sholawat aja. Udah sholawat gepek, nggak apa-apa. Nih Bapak dari rumah kemari mulutnya klenyom baca apa? Sholawat, nggak apa-apa. Bapak dari rumah jalan ke tempat kerja, kalau kerjanya umpamanya di Cibitung, kerjanya di Jakarta, coba berapa ribu dari rumah ke Jakarta bersolawat? Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Ya, semuanya itu nggak ada yang sia-sia. Yang kita bisa kita baca. Ya, kali Quran mak punya wudhu dulu, wudhu serius ngadep kiblat begitu Pak ya, rapi. Sholawat mah nggak Pak, nggak perlu. Dia mah pokoknya mau jalan kek, mau sambil dagang kek, mau sambil macul kek, boleh Pak sholawat. Yang penting kita targetkin minimal sehari 100 minimal Pak. Siapa lagi Pak kalau bukan celengan kita? Siapa? Ya Pak ya. Apalagi kalau nih Pak, kalau nih ya, ada 10 zikir Pak. Tiap habis subuh, tiap habis maghrib, jangan ditinggal. Kalau itu dibaca Pak, satu bikin tenang orang itu. Mau utangnya banyak, tenang aja Pak, tenang hati kita rasanya kagak kayak kegencet-gencet gitu. Yang kedua, akan Allah mudahkan segala urusannya. Apa Pak? Satu, istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu sehari 100. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga surah
Qul huwallahu ahad. Yang kanti surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Baqarah, ayat kursi, Pak, jangan ditinggal tiap habis sholat. Ya, ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya apa? Sholawat, jangan pernah ditinggal. Setiap hari. Itu akan bikin hati kita itu tenang. Ya, yang penting kan tenang, Pak. Ya, ini saya pulang marah-marah, saya pulang ngomel. Karena hatinya itu, Pak, diselimuti oleh amarah. Tapi bukan diselimuti oleh cahaya zikir. Jadi ada 10 zikir yang jangan sampai kita tinggal. Kalau surah, Pak, supaya selamat azab kuburnya, surah apa, Pak? Tabarak, Al-Muluk. Baca tuh habis subuh. Atau terserah mau baca kapan aja. Yang penting tiap hari Al-Muluk jangan diapain. Ditinggal. Buat celengan kita, Pak, celengan kita. Nah, almarhum Pak udah tenang dia, Mak. Celengan sholatnya udah bagus. Kita mah belum bisa kayak almarhum sholat 5 waktu awal waktu, sholat 5 waktu berjamaah, belum bisa. Maka kalau kita belum bisa yang kayak almarhum, yang kita bisa itu yang kita gepek. Kalau nggak gepek noyodin, kenal noyodin, Pak? Ya, ayo kita tutup majelis ini dengan kita bersolat bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu gampang, Pak. Cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad doang. Ya, gepek aja gepek. Terutama kalau Bapak mau tidur. Bapak kalau mau tidur yang dipegang sholawat apa TikTok? HP dulu, Pak, ya. Pokoknya nemenin kita tidur, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sambil niat begini, Pak, sambil niat. Ya Allah, dengan sholawat ini pertemukan saya dengan Rasulullah. Yarin Bapak belum datang sono ke makamnya, tapi udah datang bertemu melalui apa? Mimpi. Nabi itu, Pak, nggak bisa ditipu sama setan. Jadi Bapak kalau ketemu Nabi, tidur, ngimpi ketemu Nabi, benar. Tapi orang-orang yang ketemu Nabi, pasti orang pilihan kekasihnya Nabi. Makanya terus dia mau tidur, ya Allah, pertemukan saya dengan Rasulullah, pertemukan saya dengan Nabi, pertemukan saya dengan Nabi. Syukur-syukur Bapak dipertemukan, ayo, sono berangkat. Ziarah ke makamnya. Itu juga sama, bertemu juga dengan Nabi. Ya. Udah, Pak, matiin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,